merupakan persyaratan yang dinyatakan untuk pemberitahuan yang ditempatkan di notice board. Jawabannya adalah D. Nah, bagian mana? Refer to di baris yang mana? Paragraf dulu, paragraf mana? Jangan mention jawaban. Oh, sorry. Yes, I'm so sorry Bu Fitri. I should have talked. Yeah. Which paragraph indicated the answer of this part? Kata approve itu maksudnya apa? Oke. Approve di bagian mana ada approve? Sebentar. Approve setuju. Menyetujui. Mana approve? Let's see. Tulisannya gitu ya? Atau approve yang biasanya? Paragraph 2. Ya, approve seperti itu. Yes. Sorry, kenapa ketiga? Ini karena stuck, the PowerPoint stops. Nah, yes. Requirement. Sorry, yang nomor 3 itu tadi karena ini displaynya. Jelasin sekali, artiin. Oke. Mana yang tidak termasuk persyaratan yang akan ditaruh di notice board? It must meet certain size requirements. Nah, tadi teman-teman bilang di paragraf 2 ya. Ada nggak di sini requirement? Kita coret nih. Requirement ada, kita cari kata requirement di dalam teks ini. Kita ketemu di paragraf nomor 2. Ya, betul. Hanya sekitaran ini. Oke, next. It must meet certain size requirements. Iya, ada nih, must meet the following requirements. Jadi kalau menjawab soal tuh jangan terlalu terkecoh. Ini katanya following, ini katanya certain, beda. No, bukan seperti itu pemahamannya. Jadi following yang berikut ini sama dengan tertentu, yaitu yang disebutkan di dalam teks. Jadi yang A benar. Benar adanya dinyatakan gitu ya. Kita mencari yang tidak dinyatakan, not stated. Number 2, yang B. It must be marked with posting dates. Bagian mana ada menunjukkan tanggal? Oh, nggak usah baca bahasa Inggrisnya. Oh, langsung artiin di sana. Ditunjuk-tunjuk aja. Oke. Gak mau kan dibacain bahasa Inggrisnya? Semua konten harus cocok untuk public display, untuk ditunjukkan bacaan bagi publik gitu ya, tampilan publik, tampilan umum. Berarti baca lagi mana yang menunjukkan dates, belum ada. Nah ini nih, the desired start and end date ya. For display should be written, berarti ada menandai tentang memposting tentang ya dates. Betul Bu Dia. Good. Yang C, it must, ini yang apa sih namanya, didebatkan teman-teman tadi C sama D ya. It must be reviewed beforehand. Cari kata review. The bla 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 written any notices that do not meet these requirements will not be considered. Nah, considered artinya apa? Dipertimbangkan. Kalau orang mempertimbangkan artinya ada pemeriksaan, ada review. Jadi reviewed ini sama dengan considered. Sehingga C juga betul. Yang salah, yang tidak ada adalah it must be signed, ditandatangani. Izin, notices must be approved. Oh ya, ini juga lebih meyakinkan. Thank you. Notices must be approved. Ya, ini tambahan kedua selain considered harus di-approve, tapi ini oleh libraries front desk. Oke, nice. Considered dan approve ini meyakinkan bahwa memang mereka di-review. Dan yang tidak ada adalah ditandatangani, di-sign oleh librarian. Jadi jawabannya adalah
delta yang nggak masuk. Yang ini kita perlu waktu lebih lama ya mengerjakan soal seperti ini. Jadi kalau mau cepat, di skip aja, lanjut ke soal selanjutnya. Ke soal nomor 3. Okay, I think number 2 is clear. We go to number 3. Nah, freeze videonya. What should an advertiser bring to the library when making a submission? Bahkan number 3. Kenapa disebutkan? Lupa. Yes. Apa inti pertanyaannya? Oh, mau dijelaskan inti pertanyaan. Okay. What should an advertiser? Apa yang harus atau apa yang seharusnya dibawa oleh seorang advertiser yang akan mengumumkan ke perpustakaan ketika membuat submission atau ketika mengumpul pengumumannya? Ya, apa yang harus dibawa? Kosakatanya lebih mudah ini ya. Dibandingkan yang sebelumnya. Iya. Ya, thank you. Okay, the answer is B, correct. Okay, thank you. Nice try, it's okay. Kalaupun masih ada yang menjawab selain B. Oke, kita cek satu-satu dari yang A. An outline of the proposed content. Yang tadi adalah B ya. Outline, garis besar of the proposed content. Submissions are now being accepted at the Morringtown Library front desk. Please have the actual notice in the format in which you would like it to appear. Dia menyebutkan ya, a final version, actual notice. When you arrive within 1 business day, bla 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 sampai akhir. Jadi di sini tidak disebutkan outline atau completed submission juga belum ada. Oh, ini lebih fokus ke formnya. Ini ke submission form. Kemudian a letter from organization, nggak ada. Please have the actual notice. Notice yang memang sudah siap terbit. Ya, final version, the final version of the notice. Jadi jawabannya adalah kita simpulkan ini merujuk ke B. Kalau pelan-pelan gini bisa, tapi kalau jawab dalam 1 menit, iya. Berarti sering-sering mengondisikan menjawab dalam waktu yang mepet. Dan menggunakan laptop ya teman-teman, saya sarankan. Karena itu membuat kita terbiasa dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi belajar melalui HP itu kecuali kepepet. Tapi untuk latihan, sering-sering latihan dengan laptop. Karena apa sih bedanya belajar dengan handphone dan belajar dengan laptop gitu ya. Kalau teman-teman belajar membaca reading soal apapun ini, bukan hanya soal literasi bahasa Inggris. Ini, mata kita itu terbiasa melihat dari jangkauan yang luas. Layar laptop kan atau layar komputer tuh luas ya, jadi kita dari kiri ke kanan membaca itu terbiasa. Kalau
Kalau handphone itu jangkauannya lebih kecil ya, cuman satu sudut begini aja kita udah bisa, satu sudut aja kita udah bisa baca gitu kan. Tapi kalau layar laptop atau komputer itu jauh. Nah, kenyataannya kan gitu yang kita hadapi. Jadi ketika teman-teman sering latihan dengan laptop atau komputer, pas hari H tes nanti udah lebih nyaman karena sering mengondisikan diri, gitu ya. Oke. Kalau diibaratkan misal lomba renang, renangnya tuh lombanya di sungai, tapi teman-teman latihannya di kolam renang. Feel-nya beda ya daripada yang sering latihan di memang berenang di sungai. Takut kan ketika saya biasa latihan di kolam renang jernih airnya gitu ya, tenang. Pas realnya lombanya di sungai kaget, gugup. Nah, kegugupan itu tadi yang bikin kita jadi, aduh kok kayaknya nggak bisa sih, kok kayaknya lama saya bacanya gitu ya. Mata saya nggak terbiasa membaca kiri kanan luas. Oke. Duh, banyak omong saya. Lanjut, nomor 3 tadi sudah, kita ke nomor 4. The last one for this text. Okay, thank you so much. Yeah, D and D. Yes. Thank you. Let's see. In which of the positions, di posisi yang mana yang ditandai dengan 1, 2, 3, atau 4, does the following sentence, kalimat does the following sentence best belong? Mana sih yang paling tepat? 1, 2, 3, 4 ini gitu ya. The name and telephone number, ini kalimatnya yang akan kita letakkan. The name and telephone number of the person pink. The notice must be clearly marked on the back. Answer is teman-teman banyak yang jawab D. Oke, pelan-pelan, let's see. Kompak loh jawabnya D. Saya jangan-jangan yang salah kunci. Let me check ya. Sih kuncinya sini. Mari kita lihat optionnya. Go through the previous one. Yang A itu nomor 1. Ini contoh teks pengumuman. Yes, betul Ibu. Saya akan rencananya tadi mau ngasih taunya di belakang. Thank you Bu. Nice. Jawab A tapi nggak ditulis yes. Oke, kita lihat ya. The name and telephone number of the person. The notice must be clearly marked on the back. Harus kita masukkan nama dan telepon numbernya. Kenapa sih di nomor 1? Karena ini membicarakan tadi tentang requirement ya. Persyaratannya yang harus dilengkapi oleh orang yang akan memasukkan notice di sini, iklannya. Kalau yang 2, kenapa enggak nomor 2? Any notices that do not meet. Nah, ini sudah langsung ke terms and conditions. Nomor 2 ini udah ditutup. Jadi nggak lagi membahas tentang syarat. Sedangkan nama dan nomor ini adalah bagian dari persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon yang akan memasukkan advertisement di sini. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa nggak 4?
Kenapa nggak D atau 4? Submission ini nomor 4 ini sudah membicarakan tentang submissions. Submissions are now being accepted. Ya, please have the actual notice in the form bla 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 within 1 business day, dalam 1 hari kerja gitu ya, you will receive, akan menerima panggilan untuk mengkonfirmasi bahwa notisnya telah ditambahkan di dalam pengumumannya on the board. Jadi ini sudah closing. Bagian ini sudah closing. Nggak usah lagi memasukkan nama dan telepon, itu must be clearly marked on the back of the announcement. Ini bagian 4 ini udah closing. Jadi nggak ada lagi kita perlu nama dan telepon. Nama dan telepon ini masuk di bagian requirements. Therefore, kalimat nomor 3 nggak ada. Nomor 3 ini hanya untuk posisi. Kita cocok nggak meletakkan nama dan telepon di posisi nomor 3 ini? Kalau jawabannya itu adalah tidak cocok, karena nomor 3 ini main idenya, ide pokoknya adalah di bagian submissions ini. Submissions ini sudah ide pokok dari paragraf ketiga. Paragraf kedua, ide pokoknya tentang meet the requirements. Paragraf pertama, ide pokoknya apa? Ide pokoknya invite. Mornington Library is pleased to invite the local community, inviting the local community groups. Oke, jadi tipsnya untuk menjawab bagian mengisi mana yang pas gitu ya meletakkan kalimat ini, lihat dulu di ide pokoknya. Apa sih yang lagi dibicarakan di teks ini, di paragraf ini, bagian ini, lalu dicocokkan. Oke. Yes, terkecoh. Oh ya, terkecoh dengan call karena dia bilang akan memanggil, maka nama dan nomor teleponnya harus tapi bukan mark ya. Mark ini kan artinya ditambahkan di bagian belakang pengumuman. Kalau orang bikin pengumuman, biasanya kan ada nama dan kontak. Ya cepek gitu ya, kontak personnya kemana. Jadi ini di bagian persyaratan supaya lebih jelas. Oke. That's for number 4. We go on to the next one, number 5. Another text. Nggak memahami soal, oh ya. Jawabannya nomor 4A.